Membentuk negara baru kedengarannya kan proses yang damai ya, cuma urusan tanda tangan di atas kertas. Tapi gimana kalau saya bilang, kelahiran sebuah negara justru memicu perang sengit. Perang yang bahkan nggak pernah diumumkan secara resmi. Nah, ini dia kisah di balik kelahirannya Malaysia. Coba deh bayangin, sebuah negara diperangi bukan karena merebut wilayah, tapi cuma karena ide keberadaannya itu sendiri. Ini nih inti dari cerita kita, bukan soal sengketa perbatasan biasa, tapi ini pertarungan ideologi yang medan perangnya ada di tengah belantara hutan Kalimantan. Oke, kita mundur sedikit ke awal. Gimana sih ceritanya ide pembentukan Malaysia ini bisa muncul? Kok bisa jadi masalah besar? Jadi ceritanya begini, di tahun 1961, setelah Malaya merdeka, Inggris dan para pemimpin Malaya punya ide. Gimana kalau kita satukan saja Federasi Malaya dengan Singapura, Sarawak, dan Borneo Utara? Tujuannya, ya bisa dibilang strategis banget. Mereka pengen bikin satu negara baru yang stabil, pro-barat, dan jadi semacam benteng buat nahan laju komunisme di Asia Tenggara. Ingat ya, ini kan lagi panas-panasnya Perang Dingin. Tapi, ternyata nggak semua orang suka sama ide ini. Jauh dari itu malah. Dari selatan, dari Indonesia, muncul penentangan yang super keras. Dan motor penggeraknya bukan orang sembarangan, tapi salah satu tokoh paling karismatik dan berpengaruh di kawasan saat itu. Nah, di sini kita lihat perbedaannya tajam banget. Di satu sisi, Malaysia dan Inggris bilang, "Hei, ini kan cuma langkah wajar buat bangun negara setelah era kolonialisme selesai." Tapi di sisi lain, Presiden Soekarno melihatnya beda total. Buat beliau, ini bukan kemerdekaan sejati. Ini neokolonialisme. Sebuah plot licik dari Inggris buat tetap kontrol wilayah ini lewat negara boneka baru. Dan penolakan itu bukan cuma di tingkat diplomasi loh. Puncaknya adalah seruan yang satu ini. Ganyang Malaysia. Ini bukan sekedar slogan. Ini jadi pekik perang yang membakar semangat di seluruh Indonesia. Niatnya udah jelas banget. Nah, dari seruan tadi, lahirlah sebuah kebijakan resmi negara yang disebut konfrontasi. Ini penting banget buat dipahami. Konfrontasi itu bukan cuma perang kata-kata. Ini adalah kebijakan total. Indonesia bakal melawan pembentukan Malaysia lewat politik, ekonomi, dan aksi militer. Pokoknya semua cara bakal dipakai, kecuali deklarasi perang secara terbuka. Dengan tensi politik yang udah diubun-ubun, panggungnya pun pindah. Dari meja diplomasi, sekarang kita masuk ke medan perang yang sebenarnya, yaitu hutan belantara Borneo yang lebat. Oke, jadi siapa lawan siapa di sini? Di satu kubu, kita punya Malaysia yang baru lahir tapi di backing penuh sama persemakmuran Inggris, ada Inggris, Australia, Selandia Baru. Nah, di kubu seberang, Indonesia juga nggak sendirian. Mereka mendukung kelompok-kelompok lokal yang anti-Malaysia. Ada yang namanya Tentara Nasional Kalimantan Utara atau TNKU, dan juga pasukan gerilya rakyat Sarawak yang berhaluan komunis. Jadi jangan bayangin perang kayak di film-film ya, dengan tank berbaris atau parit pertahanan. Enggak, ini perang gerila murni. Unit-unit kecil yang saling berhadapan di hutan lebat, patroli yang diam-diam menyusup lewat perbatasan, serangan mendadak di tengah gelapnya malam. Ini perang kucing-kucingan di salah satu medan paling sulit di dunia. Perang ini juga nggak diam di tempat. Awalnya cuma serangan-serangan kecil ke Sarawak. Tapi Indonesia kemudian menaikkan levelnya, mencoba mendaratkan pasukan di Semenanjung Malaya. Nah, ini bikin pihak persemakmuran membalas. Mereka mulai melancarkan operasi-operasi rahasia menyusup ke wilayah Indonesia. Ini eskalasi yang sangat berbahaya. Dan saking rahasianya, baru terungkap bertahun-tahun kemudian. Selama hampir 3 tahun, perang ini kayaknya buntu. Nggak ada yang benar-benar menang. Tapi kemudian sebuah peristiwa besar terjadi. Bukan di medan perang, tapi di jantung kekuasaan Indonesia sendiri. Dan peristiwa inilah yang secara tak terduga akan mengubah segalanya. Malam 30 September 1965, sebuah upaya kudeta yang gagal mengguncang Jakarta. 6 jenderal senior tewas. Di tengah kekacauan itu, Jenderal Soeharto muncul dan mengambil alih kendali. Tiba-tiba, fokus seluruh bangsa Indonesia berbalik 180 derajat. Masalah dalam negeri jadi nomor 1. Perang melawan Malaysia mendadak jadi prioritas nomor sekian. Akibat dari peristiwa itu, peta politik berubah total. Kekuasaan Presiden Soekarno, sang arsitek konfrontasi, mulai meredup. Jenderal Soeharto, yang sekarang memegang kendali, punya agenda lain. Prioritasnya adalah stabilitas dalam negeri. Dan dengan itu, semangat untuk mengganyang Malaysia pun ikut padam. Konfrontasi bisa dibilang jadi korban pertama dari perubahan besar di internal Indonesia.
Dengan adanya pemerintahan baru di Jakarta, akhirnya jalan menuju perdamaian pun terbuka lebar. Dan prosesnya ternyata cepet banget loh. Cuma dalam beberapa bulan aja, kedua negara yang tadinya saling serang di hutan, sekarang udah duduk bareng di meja perundingan di Bangkok. Nggak lama setelah itu perjanjian damai ditandatangani. Konflik pun resmi berakhir. Meskipun sering disebut perang intensitas rendah, jangan lupa, tetap ada korban jiwa. Angka ini adalah perkiraan korban dari pihak persemakmuran saja. Ini jadi pengingat pahit bahwa di balik setiap konflik, di balik semua keputusan politik, selalu ada harga yang harus dibayar dengan nyawa manusia. Lalu apa hasil akhirnya dari semua ini? Pertama, dan yang paling jelas, Federasi Malaysia berhasil berdiri dan aman. Kedua, di Indonesia, era Soekarno berakhir digantikan oleh era Soeharto. Indonesia pun resmi mengakui Malaysia. Tapi mungkin ada satu hasil yang paling penting. Konflik ini seolah-olah menyadarkan semua pihak di kawasan bahwa kita ini tetangga, masalah kita ya harus kita selesaikan sendiri. Dan kesadaran inilah yang jadi cikal bakal lahirnya ASEAN. Konfrontasi ini memang sering disebut perang yang terlupakan. Tapi dampaknya itu sama sekali nggak terlupakan. Justru ababi. Karena konflik ini bukan cuma soal mengamankan keberadaan Malaysia. Lebih dari itu, konflik ini melahirkan sebuah prinsip baru di kawasan. Prinsip untuk nggak saling ikut campur urusan dalam negeri dan menyelesaikan masalah lewat dialog. Dan prinsip itulah yang sampai sekarang jadi fondasi utama stabilitas dan kerjasama di Asia Tenggara.